Berarti bahwa terdapat suatu tekanan kuat pada subjektivitas manusia. Berkat rasionya, sang aku menjadi pusat pemikiran, pusat pengetahuan, pusat perasaan, pusat kehendak, pusat tindakan, sehingga manusia bukan lagi sebagai viator mundi, pesiara di dunia, melainkan sebagai faber mundi, pembuat dunia. Berlangsung selama abad 17 dan 18. Periode ini mencakup dua peristiwa penting, yaitu Glorious Revolution di Inggris tahun 1688 dan Revolusi Perancis tahun 1789. Punya yang berjudul Pendidikan Bangsa Manusia, Gordon Ephraim Lessing 1729-1781 melihat bahwa dengan dorongan semangat pencerahan kelak akan tiba suatu zaman ketika kebenaran-kebenaran wahyu Allah dalam kitab suci akan digantikan dengan kebenaran-kebenaran berdasarkan akal budi. Di suatu zaman ketika orang melakukan yang baik karena hal itu adalah yang baik, bukan karena adanya semacam ganjaran yang datang daripadanya. Dengan ini aku tidak menyajikan hipotesis-hipotesis. Nah, berkat pendasaran fisika itu orang lantas dapat memperhitungkan banyak hal dan menghasilkan berbagai inovasi demi kesejahteraan manusia. Di kalangan penyair, Newton dipuja sebagai pembawa terang. Nature and nature's laws lay hid in night, God said let Newton be, and all was light. Pada mulanya alam dan hukumnya bersembunyi di dalam kegelapan malam. Allah bersabda, jadilah Newton, maka segala sesuatunya menjadi terang. Dalam bidang sehingga Inggris menjadi negara pertama di dunia yang memiliki konstitusi dalam arti modern sebagaimana tertuang dalam The Declaration of Rights Januari 1689 yang kemudian diakui sebagai Bill of Rights. Ini Lessing mengisyaratkan munculnya otonomi manusia dalam berpikir dan menentukan tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang yakini sebagai sesuatu yang baik, benar dan tan uji. Otonomi inilah yang bisa ditemukan pada filsafat Kant. Bagi Kant, sudah tiba saatnya untuk menyatakan bahwa akal budi manusia adalah ukuran dan prinsip untuk segala-galanya. Untuk apa saja yang ia ketahui, segi epistemologis, untuk apa saja yang ia perbuat, segi moral, dan untuk apa saja yang ia harapkan, segi teleologis. Ini Perancis, gerakan pencerahan berjalan secara sangat liberal dan radikal dengan sentimen-sentimen anti gereja. Voltaire 1694-1778 menyerukan pemusnahan gereja, Écrasez Flamme, luluh lantakkan yang buruk. Salah satu simbol gerakan anti gereja di Perancis adalah pengusiran pater-pater Yesuit pada tahun 1764, sedangkan di Portugal terjadi pada tahun 1759. Para Yesuit dengan ajaran Centuria cum Ecclesianya kesepahaman dengan gereja dituduh sebagai antek paus dan sebagai konservatif yang ingin membela gereja sehingga dianggap menghambat gerakan pencerahan. Pada tahun 17 zaman pencerahan. Dalam bahasa Jerman disebut Aufklärung, dalam bahasa Inggris disebut Enlightenment, dalam bahasa Prancis disebut Éclaircissement. Keyakinan pencerahan akan masa depan yang cerah mendapat dukungan kuat dengan perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan saat itu, khususnya ilmu pengetahuan alam dan teknik. Pembebasan melalui ilmu pengetahuan adalah semboyan kaum ensiklopedis Prancis. Denis Diderot 1713-1784, di Inggris Isaac Newton 1643-1727. Untuk pertama kali dalam sejarah memberi dasar pada fisika klasik dengan hukum gravitasinya yang tidak mengizinkan segala macam spekulasi atau hipotesis atas fenomena dunia, melainkan menjamin kepastian hipotesis non fingo. Dari contoh-contoh di atas memang tidak bisa dikatakan bahwa zaman ini tidak beragama, namun yang jelas ada kecenderungan kuat untuk melepaskan diri dari kewibawaan wahyu ilahi dan gereja serta menggantinya dengan suatu agama kodrati yang berdasarkan rasio atau deisme. Zaman pencerahan Prancis mencapai puncaknya pada revolusi Prancis yang diawali dengan penyerbuan penjara Bastille, tempat para tahanan politik dikurung, tanggal 14 Juli 1789. Di Jerman, gerakan pencerahan berjalan dengan lebih tenang, tanpa pergolakan dan kurang menampakkan pertentangan antara individu dan gereja atau negara. Di sini pusat perhatian para pemikir pencerahan lebih tertuju pada bidang moral dan upaya untuk menemukan hubungan antara rasio dan agama. Dalam buku, semua filsuf yang hidup di periode ini dapat dikatakan terlibat dalam proses pencerahan baik secara langsung maupun tidak. Istilah pencerahan digunakan karena manusia mulai mencari cahaya baru di dalam rasionya sendiri. Dengan demikian, pencerahan merupakan tahap baru dalam proses emansipasi manusia yang telah dimulai sejak zaman Renaissance dan Reformasi.
Revolusi di Inggris menggantikan Raja James II dengan Raja William dari Oranien. 1973, Paus Clemens abad 14 dipaksa untuk membubarkan ordo Yesuit ini. Contoh lain yang menggambarkan suasana di Perancis saat itu adalah pendirian patung Dewi Rasio di dalam Katedral Notre Dame tahun 1793. Menurut Kant 1724-1804, dengan istilah pencerahan dimaksudkan bahwa manusia terlepas dari sikap tidak dewasa akibat kesalahannya sendiri. Kesalahan itu terletak pada keengganan dan ketidakinginan manusia untuk memanfaatkan rasionya. Orang lebih suka berbuat pada otoritas lain di luar dirinya, wahyu ilahi, nasihat para ahli, otoritas gereja atau negara. Dalam menghadapi sikap ini, pencerahan bersemboyan sapere aude atau beranilah berpikir sendiri. Lantas William harus mengakui hak-hak parlemen dalam pembuatan undang-undang dan peraturan pemerintah. Sosial politik di Inggris dihasilkan naskah-naskah penting yang menjamin kebebasan warga. Misalnya Habeas Corpus 1679 yang menetapkan bahwa seseorang tahanan harus dihadapkan kepada seorang hakim dalam waktu 3 hari dan diberitahu atas tuduhan apa yang ditahan. Ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa seseorang hanya boleh ditahan atas perintah hakim. Selain itu, Undang-Undang Pers tahun 1693 menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap warga. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengajukan kritik terhadap otoritas gereja atau negara tanpa perlu merasa takut terhadap kedua institusi tersebut. John Locke 1632-1704 mendesak agar dalam pemerintahan perlu ada pembagian kekuasaan dan memberikan jaminan atas hak kelompok minoritas mengadakan oposisi.